Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, tetapi untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Karakteristik aset tetap. Yang pertama, memiliki bentuk fisik atau berwujud. Aset tetap bisa dilihat dan disentuh seperti mesin, kendaraan, dan bangunan. Yang kedua, digunakan dalam operasional perusahaan. Aset ini dipakai untuk membantu proses produksi, administrasi, atau penyediaan barang atau jasa, bukan untuk dijual. Yang ketiga, umur manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan hanya dalam satu periode akuntansi. Dan yang keempat, tidak dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal. Aset tetap bukan bagian dari persediaan atau barang dagangan yang dijual rutin. Contoh aset tetap, semua aset ini memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis, bukan untuk diperjualbelikan. Yang pertama ada tanah. Aset yang umumnya tidak disusutkan karena tidak mengalami penurunan nilai. Yang kedua ada bangunan, termasuk gedung kantor, pabrik, gudang, dan lain-lain. Yang ketiga mesin dan peralatan. Digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Yang keempat, kendaraan, mobil, truk, dan motor yang digunakan untuk kegiatan operasional. Dan yang terakhir, yaitu peralatan kantor, meja, kursi, komputer, printer, dan peralatan lainnya yang dipakai dalam aktivitas kantor. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap adalah proses memperoleh atau mendapatkan aset tetap agar bisa digunakan dalam operasional perusahaan. Cara memperoleh aset tetap adalah yang pertama, pembelian tunai, membayar langsung saat membeli aset. Yang kedua, pembelian kredit, membeli aset dengan pembayaran secara bertahap. Yang ketiga ada hibah atau donasi, aset diterima secara cuma-cuma tanpa biaya. Yang keempat ada tukar tambah, menukar aset lama dengan aset baru dan membayar selisih harga jika ada. Yang kelima ada pembangunan sendiri, perusahaan membangun sendiri aset tersebut, misalnya membangun pabrik. Berikutnya ada komponen biaya perolehan. Biaya perolehan mencangkup semua pengeluaran sampai aset siap digunakan, yaitu pertama harga beli aset, yang kedua pajak pembelian, yang ketiga biaya pengangkutan, yang keempat ada biaya instalasi dan uji coba, yang kelima biaya lainnya yang diperlukan agar aset siap dipakai. Rumus perolehan tetap. Biaya perolehan sama dengan harga beli ditambah pajak ditambah biaya angkut ditambah biaya instalasi ditambah biaya lainnya hingga siap digunakan. Contohnya, harga beli mesin seharga 80 juta, harga PPN seharga 8 juta, harga biaya angkut 1.500.000, biaya instalasi 2.500.000. Biaya perolehan 80 juta ditambah 8 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000 sama dengan 92 juta. Aset ini dicatat di neraca sebesar 92 juta. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Yang pertama ada garis lurus atau straight line. Beban penyusutan tetap setiap periode. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Yang kedua ada saldo menurun ganda atau double decreasing balance. Beban penyusutan lebih besar di awal. Rumusnya adalah nilai buku awal tahun dikali 2 dibagi umur manfaat. Yang ketiga, unit produksi atau units of production. Berdasarkan output atau jam kerja aset. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total unit produksi dikali unit yang diproduksi. Contoh salah satu perhitungan penyusutan metode garis lurus. Data aset tetap. Biaya perolehan sama dengan 100 juta, umur manfaat 5 tahun, nilai residu 10 juta.
Rumus penyusutan metode garis lurus adalah penyusutan per tahun sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Misalnya, 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5 sama dengan 18 juta per tahun. Artinya, setiap tahun aset ini akan disusutkan sebesar 18 juta selama 5 tahun. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Bentuk penghentian atau pelepasan yaitu penjualan aset tetap, dihibahkan kepada pihak lain, dan kehancuran atau kerusakan permanen. Selanjutnya, ada pencatatan akuntansi, yaitu menghapus nilai tercatat aset dari pembukuan, mengakui keuntungan laba jika nilai jual lebih besar dari nilai buku, dan mengakui kerugian jika nilai jual lebih kecil dari nilai buku. Contoh sederhananya yaitu jika aset dijual senilai 15 juta rupiah dan nilai bukunya 12 juta rupiah, laba yang diakui adalah 3 juta rupiah. Sebaliknya, jika nilai jual hanya 10 juta rupiah, rugi yang diakui adalah 2 juta rupiah. Pengungkapan aset tetap. Informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi penyusutan. Ini menjelaskan pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengakui dan menghitung penyusutan, termasuk kapan penyusutan mulai dibebankan, misalnya saat aset siap digunakan. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan perusahaan harus menyebutkan metode yang diterapkan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Metode yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan. Informasi ini penting untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami periode penggunaan aset. Contohnya, umur manfaat 5 tahun dan tarif penyusutan 20% per tahun. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan awal aset tetap atau gross amount, akumulasi penyusutan dan penurunan nilai hingga tanggal pelaporan, dan nilai tercatat bersih aset tetap. Tujuan pengungkapan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan mengelola aset tetapnya, dan ini penting bagi investor, auditor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk menilai keandalan dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Kesimpulannya adalah, aset tetap adalah elemen penting dalam laporan keuangan. Memahami akuntansi aset tetap membantu perusahaan untuk mencatat, menghitung, dan melaporkan nilai aset secara akurat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.